Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Anies Baswedan meresmikan jembatan Titian Persatuan di Pandeglang, Banten. Selain itu, mantan Gubernur Jakarta juga meluncurkan perkumpulan aksi bersama, salah satu relawan yang fokus dengan kegiatan pembangunan jembatan di berbagai wilayah. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan meresmikan jembatan Titian Persatuan di Dusun Cikembang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan ini dibangun hasil kolaborasi berbagai unsur seperti respon pemerintah dari masyarakat setempat yang membutuhkan akses yang lebih baik. Peresmian jembatan Titian Persatuan ini juga bertepatan dengan peluncuran perkumpulan aksi bersama yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkarya dengan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Warga mengaku senang jembatan yang menghubungkan antar kampung dan desa di wilayahnya akhirnya bisa diperbaiki. Sebelum diperbaiki, warga kesulitan untuk beraktivitas lantaran kondisi jembatan yang rusak parah. Ya mungkin itu sudah rezeki kami ya Pak ya. Gak tahu dari mana itu ada tim relawan yang nyurpai ke sini, katanya mau membangun ini dari tim aksi bersama Pak. Secara khusus dengan diluncurkannya Titian Persatuan ini bersamaan juga diluncurkan perkumpulan aksi bersama. Perkumpulan aksi bersama akan fokus dalam kegiatan sosial yang bentuk kegiatannya adalah bangunan jembatan-jembatan di kawasan pedesaan. Nama jembatan Titian Persatuan diharapkan akan menjadi langkah untuk membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah guru di Kabupaten Merangin, Jambi rela bertaruh nyawa untuk mengajar di sekolah. Ya, mereka bergelantungan melewati jembatan yang rusak dan nyaris terputus. Inilah video viral sejumlah guru sekolah dasar di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka bergelantungan di tali jembatan gantung demi mengajar di sekolah. Jembatan gantung sepanjang 142 meter dan lebar 1 meter itu dalam kondisi rusak berat. Gantungan kawat baja jembatan sudah terputus. Lantai jembatan bolong dan beberapa bagian banyak yang keropos termakan usia. Jembatan ini menjadi salah satu akses utama warga beraktivitas. Meski ada jembatan lain, namun akses jalan menuju jembatan lain sangat rusak dan memakan waktu yang lama. Jembatan dalam proses perbaikan, jadi anak-anak yang khususnya dari seberang sana mayoritas mau nggak mau anak-anak tetap ujiannya di seberang, numpang di madrasah gitu. Jadi ya akhirnya gurunya yang menyeberangi gitu. Masih jembatan itu memang dalam proses perbaikan gitu. Tapi karena kebetulan hari itu saya yang memegang soal itu, lembar soal ujian anak, kami dari guru-guru yang ada kemarin itu memberanikan diri untuk menyeberangi. Sementara pihak desa menyebut jembatan dalam kondisi rusak dan dalam proses perbaikan. Kami dari pemerintah desa kebetulan masuk anggaran untuk 2025 itu melalui anggaran dana desa sebesar 200 juta. Makanya kami melaksanakan perbaikan jembatan. Rusak ini karena apa, Pak? Rusaknya ini karena terlalu banyak yang lewat. Boleh diperkirakan mencapai 1.000 motor satu hari satu malam. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan serta akses jalan yang rusak. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, hari ini PN Solo gelar mediasi terkait One Prestasi mobil SMK yang melibatkan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya, mediasi kali ini dengan agenda mendengarkan resume penggugat
Meski Ma'ruf Amin dan perwakilannya tidak hadir, sidang tetap berlanjut ke agenda mediasi. Gugatan diajukan oleh Aufa Lukmana, warga Jebres, Solo. Aufa merupakan anak dari Moyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Nah, pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai sidang kasus mobil SMK, kita bergabung dengan rekan Septiantoro dari Pengadilan Negeri Solo. Ya, Septiantoro, selamat siang. Apakah menjadi agenda sidang hari ini? Ya, Togi dan Sabrina. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Solo. Saat ini tengah berlangsung sidang mediasi terkait dengan prestasi mobil SMK yang melibatkan Presiden ke-7 Jokowi dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Sebelumnya, sidang digelar pada tanggal 24 April, namun dari perwakilan Bapak Ma'ruf Amin tidak memberikan informasi atau memberikan kabar untuk hadir. Kemudian sidang dilanjutkan pada tanggal 8 Mei dan Pak Ma'ruf Amin juga tidak hadir. Kemudian hakim menunjuk hakim mediator Agus Darwanta. Hingga sidang berlangsung untuk kali ini dan mediasi dilanjutkan dengan hari ini, dilanjutkan dengan agenda penyerahan proposal perdamaian dari pihak penggugat. Meski tidak hadir, sidang tetap berlangsung meski tidak hadir, mediasi berlangsung di ruang mediasi Kota Solo, Jawa Tengah, PN Kota Solo, Jawa Tengah. Ada 3 pihak yang digugat, yakni Jokowi, kemudian Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi sebagai produsen mobil SMK. Baik, lanjut boleh? Ada informasi lainnya? Hingga saat ini baru saja telah selesai ini konferensi pers terkait dari para pengacara yang baru saja melakukan sidang mediasi, namun belum diketahui hasilnya seperti apa karena konferensi pers sedang berlangsung. Baik, terima kasih Septiantoro atas informasinya melaporkan langsung dari PN Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Doakan ada ingin Bapak jadi Ketua PSI, Pak. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Berarti jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Menanggapi ada partai yang mau menerapkan sistem itu gimana, Pak? Ya bagus, saya kira ini kan era digital ini kalau misalnya pemilihan ketua dengan e-voting melibatkan seluruh anggota, artinya ada kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira bagus. Michael Sinaga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus ijazah Jokowi. Ya, Michael membantah mangkir dari panggilan polisi sebelumnya karena dirinya sedang dalam kondisi tidak fit.
Michael Sinaga selaku host Sentana Podcast memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Sebelumnya, MS atau Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan pertama ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan saksi karena kurang sehat dan meminta pihak kepolisian menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. Michael pun mengaku kaget lantaran pemanggilan terhadap para saksi termasuk dirinya dilakukan dalam waktu cepat. Saya juga agak kaget, pemanggilannya itu sangat cepat dan waktu itu saya minta diundur 1 minggu, betul. Jadi saya bukan mangkir, jadi tidak seperti berita yang beredar. Saya memang sudah mengkontak penyidiknya, penyelidik bukan penyidik. Saya sudah mengontak penyelidiknya dan bisa di-reschedule. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba datang panggilan kedua. Ini ada 2 ya surat panggilannya ya. Nah, dan sangat terkesan terburu-buru sih menurut saya. Kan ini hanya sebuah klarifikasi dan saya juga akan mempertanyakan. Dalam pemeriksaan tersebut, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian terkait kasus ijazah Jokowi. Meski demikian, Michael mengatakan tak memiliki persiapan khusus atau dokumen yang dipersiapkan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Seto Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan.